susah bikin kita kuat. Nggak ada bedanya seneng sama susah, karena sama-sama bikin kita lebih kuat dari sebelumnya. Enak tau urip kayak ngono. Gitu loh, dan itu saya lakukan. Dan itu yang membuat saya, alhamdulillah sampai hari ini sehat terus lah. Ya mek suaranya entek ben pengingin lagi bengok-bengok. Tapi suara bagus kan semakin rock kan gitu, semakin. Ya tadi di tempat Iwan tadi ya bengok-bengok nyanyi bareng aku marek. Wes kalau Iwan gue ini kalau aku nyanyi. Jadi saya disuruh nyanyi tadi. Lah saya enggak hafal satu lagu pun. Tujuan Gondol Pajo. Selawatan opo raimu kayak ngono kabeh selawatan opo. Akhirnya nggak bisa diambil keputusan, saya suruh bunyi apa. Ya bagaimana mau selawatan sama siapa, anak-anak itu anak-anak muda yang kayak gitu-gitu, selawatan apa sama mereka, nggak nyambung sama sekali. Udah, pokoknya musiknya bunyi aja, gitu kan. Musiknya bunyi aja, musiknya di sebelah sana jauh. Saya nggak lihat orangnya, tapi pokoknya tadi ada musik dari sana. Udah bunyi aja, bunyi bener Ben. Bunyinya rock lagi, jungcat lah nyanyi apa ya aku, salah ya gak iso. Akhirnya terpaksa nyanyi rock, aku menunjukkan rahasia hidup saya kalau saya aslinya seorang rocker. Iwan Fals kaget lu, cak lu bisa ngerok lo, cak mana ngerok celono iso aja. Nyanyi 2 lagu, saya sudah lupa lagunya bagaimana, pokoknya ada musik saya sikat gitu aja. Saya enggak aneh, enggak repot-repot. Ada kemiskinan, kita jadikan alat memperkuat diri kita. Ada kekayaan, kita jadikan alat untuk memperkuat diri kita, gitu aja. Ada kebahagiaan, kita pakai memperkuat diri kita. Ada kesedihan, kita pakai memperkuat diri kita, gitu aja. Nggak ada masalah kita bikin jadi lebih kuat, ada masalah membuat kita lebih kuat lagi, bener nggak? Puasa bikin kita lebih kuat, buka membuat lebih kuat lagi, gitu aja. Kok repot-repot. Ono cecek telebok, waduh, sial, jari sopo sial, rezeki. Mulai, kok repot. Bismillah rezeki, gitu. Jangan percaya sama tanda-tanda itu, memang bener tanda-tanda itu, tapi kan kamu bisa merubah tanda itu menjadi kebaikan bagimu. Masa salah, saya bilang rezeki ya Allah. Kan kamu mah pemurah, tinggal begitu toh. Jari pemurah, gitu. Agak gitu-gitu dikit asal dalam kamar loh ya. Enggak ojo di masjid kan dungo, ya Allah. Ojo ngono di masjid kan lu dikaplok di rumah yai kan. Satrio Pinandito tidak cukup hanya satria, tidak cukup hanya pendeta. Dia korupsi tidak ada korupsi. Malah punya nafsu besar untuk menghabiskan apa yang dia punya. Itu Pinandito namanya. Kok masih punya duit tidak enak ini? Gigi. Ya apa sih duit barang dia? Wah. Saya dapat uang 10 juta, saya kasih orang 15 juta. Manggel aku. Mau seolah naik 10 juta ini tak kayak 15 juta bisa ngono aku. Pokoknya sama uang saya sombongnya luar biasa. Gitu. Pokoknya bentuknya kayak yang gendeng kan aja macam-macam ya duit karo aku kan. Tak tendang diel. Ayo itu uang 10 ribuan lundung gitu. Tak tendang. Jangan pikir kamu berharga untuk aku. Kau taat sama aku jadikan kau alat untuk berkah bagi anak cucuku dan semua masyarakat. Kamu tidak bisa mengikat aku yang mengikat kamu, ya. Uang, dengarkan baik-baik. Oh, aku. Loh, gila, siapa bilang gila? Nabi Sulaiman juga gitu kok. Emang belajar dari siapa saya? Nabi Sulaiman juga gitu, tiap hari kayak orang gendeng. Mut, lah pokoknya ibu. Sama semut ngomong, sama kelinci ngomong, sama kuget-kuget ngomong. Lewat terus ngesang-ngesang. Ayo, kamu gendeng. Loh, kok siapa bilang gila? Kemudian terdengar Daud, bapaknya, melantunkan suara Subhanallahi ma fis samawati ma fil ard. Bertasbih kepada Tuhan apa saja, semua yang di langit dan di bumi. Kenapa kamu heran aku omong-omongan sama kelinci? Selama hari raya kemarin aku sibuk ngurusin teman mati dan sakit di ICU. Gak sido riyo aku.
sibuk nang rumah sakit dok. Koma gini wis istrinya udah panik, gak karu-karuan, tak datangi, Red, gak kondo-kondo nek kati loro. Oh ngecak lu tangi cek tangan. Langsung dia mau bangun, gak usah bangun. Langsung bangun mas. Tak marahi, kamu gak bilang-bilang mau sakit sama saya. Oh enggak, jangan. Jangan bangun, nanti copot semua dia diselang-selang gak karu-karuan. Tiba-tiba bangun dia mas. Dah, kamu gak usah mikir apa-apa. Kamu gak boleh marah sama Tuhan, gak boleh mikirin negara. Negara serahkan sama saya, sudah saya pikirin. Kamu gak usah mikirin, udah kamu pasrah sama Allah supaya kamu pulih. Sekarang udah pulih, alhamdulillah. Ngomongin apa-apa, Anda sudah memiliki mekanisme sendiri untuk memahami segala sesuatu secara proporsional. Karena Anda tidak tertutupi oleh kepentingan, tidak tertutupi oleh kebutuhan. Anda melihat segala sesuatu dengan kejernihan, dengan kejujuran, karena Anda berada pada posisi jarak yang memang jujur terhadap semua itu. Jadi kalau sekarang kita harus bicara, ini ngomong apa ini Bang Matar? Ya, atau gini aja. Sebenarnya audien kita yang utama bukan jamaah ma'iyah. Audien kita yang utama adalah yang tadi ngomong. Itu. Nah, tapi Bang Matar tidak mengkaitkan secara dialektis keseluruhan KJ ini dengan beliau-beliau tadi. Itu dianggap band pendamping, terus ini band yang sungguhan kan gitu. Jadi agak repot juga nih saya. Cuman gini aja, sekarang kita kembali ke ilmu dasar aja. Joko Wingit tidak ada hubungannya sama siapapun gitu ya. Tapi kita pahami sebagai fenomena sejarah sepanjang masa di segala bangsa. Jadi setiap bangsa mengalami kesedihan-kesedihan, mengalami ketidakadilan, mengalami kecurangan-kecurangan. Kemudian mereka dalam jangka waktu yang cukup panjang mereka tidak menemukan cara untuk mengatasi dan melawan kecurangan-kecurangan itu, sehingga mereka melarikan diri kepada harapan-harapan yang datang dari langit. Nah, disupport juga oleh wacana-wacana agama tertentu yang juga memang mengalami, tidak pernah ada zaman yang tidak mengalami krisis-krisis ekonomi dan pemerintahan. Ya, sejak Namrud, sejak pemerintahan di zaman Nabi Hud, sampai Fir'aun, sampai kapanpun, sampai sekarang kita mengalami krisis-krisis itu, sehingga jawaban rakyat sederhana, memohon kepada Allah agar menurunkan satria dari langit untuk mengatasi keadaan, karena rakyat tidak mampu mengatasi keadaan. Anda nolongin orang di jalan, nyorong truk, nyorong mobil, mbok dipakai aja untuk nabung kesucian. Dah, saya tidak berpamrih, saya nyorong saja, ini lumayan nih saya nyicil-nyicil kesucian kepada Allah. Kan itu. Dengan saya bersih ingin menolong benar. Gitu. Dan tiap hari kita mengalami banyak hal yang bisa kita pakai untuk nabung kesucian. Kalau Anda nabung kesucian, teman-teman sekalian, apa rahasianya? Bukan nanti Anda dapat surga. Tidak penting, nanti akan saya ceritakan kenapa surga tidak terlalu penting. Itu akan menjadi investasi bagi Anda di mata Allah. Nanti kalau ada apa-apa yang darurat, Anda pasti akan lebih ditolong daripada orang yang investasinya kecil. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang sangat bahaya, yang orang lain mungkin tidak tertolong, Anda tertolong oleh Allah. Karena apa? Karena Anda punya celengan itu tadi. Nah, itu nanti dalam momentum-momentum peristiwa hidup kita yang bermacam-macam, itu nanti akan terbukti. Mulai sing sregep nabung kesucian ini sing sregep. Mboming sekedar 500 rupiah, 1000 rupiah dan seterusnya lah, bersikap baik kepada orang, tapi tabunglah kesucian sebanyak-banyaknya. Saya pernah disogok 3 miliar untuk supaya Gus Dur memberi surat izin pulau judi itu, saya langsung dikasih 3 miliar, dan kalau Gus Dur ngasih surat izin itu lewat saya, maka saya akan dapat 500 juta sebulan.
Aku dengan seneng, wah seneng banget iki ana duit tok semene kae Pak. Aku sekolahanku lagi kacau. Wah seneng tenan. Ning iki rada gawe susah aku iki. Aku soalnya ki nek tak trimo iki aku engko bingung dhewe iki gek duit ngene iki dienggo sekolahan entuk apa ora. Wis timbangane bingung tak suwek wae ya Pak, ya tak suwek. Wek wonge bingung lho iki ana cek 3 miliar kok disuwek. Tak suwek. Lho aja kowe meng aku dhewe gelo aku ngono. Aku nyuwek ya gelo nganti saiki iki tak ureng-ureng awakku. Aku ngopo to ya, aku kok tak suwek barang. Lho ngono lho Mas. Ngerti Mas ya? Jadi jangan menyangka saya orang suci, cuman saya berjuang untuk supaya punya kesucian sak mampu-mampuku. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya menerima seperti itu. Karena apa? Karena Allah membuktikan kepada orang-orang yang berjihad untuk kesuciannya, dan Allah menjaganya dengan cara memberi rizki min haitsu la yahtasib. Jadi bukan kok terus wong nek wis suci terus ndelok wong wedok ora tertarik, ya tertarik. Ndelok duit ora tertarik, duit ora tertarik. Siapa enggak suka duit? Aku suka duit. Cuman untuk menerima itu atau tidak, itu masalah lain. Tapi nek aku kowe takon aku seneng duit, seneng edian apa? Seneng banget aku duit iki. Top wis senenge wis. Tapi sak seneng-senengku karo duit isih kalah karo perjuanganku nang awakku dhewe untuk memurnikan diri saya. Jadi mati tak belani. Aku wong tirakat kecilik. Nek ming nolak duit semono wani aku ning ya karo gelo. Ngerti ya Mas? Jadi manusia gitu loh Mas. Ora njuk dadi malaikat. So, nanti